saya Yesi Adlika, saya dari kelas 1A Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan pangan telur. Telur didefinisikan sebagai produk pangan alamiah yang dihasilkan oleh unggas yang merupakan sel telur yang telah dibuahi dan dilindungi oleh cangkang keras. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai biologis tinggi karena mengandung semua nutrisi yang diperlukan oleh perkembangan sel menjadi organisme baru. Telur merupakan bahan makanan sumber protein kandungan asam amino yang lengkap dan daya cerna yang tinggi, sehingga digunakan sebagai perbandingan dalam menentukan mutu protein. Bahan pangan yang dikenal dengan istilah PST, protein setara telur. Telur sebagai bahan makanan memiliki sifat eksternal yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis telur yang umumnya dikonsumsi, yaitu telur ayam ras, telur ayam buras, dan telur bebek. Setiap jenis telur memiliki karakteristik dan kandungan gizi yang berbeda-beda yang mempengaruhi dalam pengolahan pangan. Struktur komponen telur. Yang pertama, cangkang telur. Cangkang telur merupakan lapisan terluar yang tersusun dari kalsium karbonat, berfungsi sebagai pengemas alami yang melindungi isi telur, memiliki pori-pori mikroskopis yang memungkinkan pertukaran gas dan kelembapan. Yang kedua, putih telur atau albumen. Tersusun dari protein kompleks, terutama ovalbumin, mengandung sekitar 88% udara dan 12% protein, bersifat gel koloid yang dapat berubah sifat fisiknya ketika dipanaskan. Yang ketiga, kuning telur. Kuning telur merupakan bagian paling kaya akan nutrisi, mengandung lemak protein, vitamin, dan mineral. Terdiri dari sekitar 50% udara, 30% lemak, dan 17% protein. Mutu telur. Yang pertama, kualitas fisik. Ukuran telur biasanya dikategorikan berdasarkan ukuran kecil, sedang, dan besar. Bentuk telur yang ideal adalah oval dan simetris. Cangkang harus utuh, bersih, dan tidak retak. Kualitas cangkang dapat mempengaruhi daya simpan telur. Yang kedua, kualitas kimia. pH putih telur yang segar biasanya berkisaran antara 7,6 hingga 8,0. Seiring dengan bertambahnya umur, pH ini akan meningkat. Komposisi nutrisi telur yang baik harus memiliki kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. Yang ketiga, kualitas organoleptik. Aroma telur yang segar tidak memiliki bau yang menyengat. Rasa telur segar umumnya memiliki rasa yang lebih baik. Yang keempat, kualitas mikrobiologis. Telur harus bebas dari kontaminasi mikroba seperti salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Yang kelima, kualitas penyimpanan. Telur harus disimpan dalam kondisi yang tepat, biasanya di suhu dingin untuk memperpanjang umur simpan. Yang pertama, telur ayam ras. Telur ayam ras adalah telur yang dihasilkan oleh ayam ras petelur, yaitu ayam yang telah mengalami seleksi genetik secara modern dan intensif untuk menghasilkan telur secara optimal. Ayam ras petelur ini merupakan hasil persilangan berbagai jenis ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Ciri-ciri telur ayam ras meliputi yang pertama, karakteristik fisik. Ukuran relatif seragam dengan berat rata-rata 50-70 gram, warna kulit telur coklat muda hingga putih, bentuknya oval sempurna dengan ujung tumpul dan runcing. Yang kedua, kandungan gizi. Protein 12,8 gram per 100 gram, lemak 11,5 gram per 100 gram, kalsium 54 mg per 100 gram, fosfor 180 mg per 100 gram, zat besi 3 mg per 100 gram. Yang ketiga, keunggulan. Produksi massal dan berkelanjutan, harga relatif terjangkau, mudah ditemukan di pasaran. Yang kedua, telur ayam buras. Telur ayam buras atau sering disebut telur ayam kampung adalah telur yang dihasilkan oleh ayam lokal Indonesia yang dipelihara secara tradisional. Ayam buras merupakan ayam yang belum mengalami seleksi genetik intensif untuk tujuan produksi telur. Karakteristiknya meliputi 1. Karakteristik fisik. Ukuran lebih kecil dibandingkan telur ayam ras, 35,45 gram. Warna kulit telur putih hingga coklat muda, bentuknya lebih runcing pada salah satu titik. Kandungan gizi, protein 13,1 gram per 100 gram, lemak 10,5 gram per 100 gram, kalsium 56 mg per 100 gram, fosfor 175 mg per 100 gram,
zat besi 2,8 mg per 100 gram. Keunggulan, rasa yang lebih gurih, kuning telur lebih pekat, nilai gizi yang lebih tinggi per satuan berat. Yang ketiga, telur bebek. Telur bebek memiliki ciri-ciri yang berbeda dari telur ayam, baik dari segi ukuran maupun kandungan gizinya. Berikut ciri-ciri fisiknya. Nomor 1, karakteristik fisik. Telur bebek ukurannya lebih besar, 65-85 gram. Warna kulit telur biru, hijau, atau putih. Bentuknya lebih bulat dibandingkan telur ayam. Yang kedua, kandungan gizi. Protein 13,6 gram per 100 gram, lemak 14,3 gram per 100 gram, kalsium 64 mg per 100 gram, fosfor 220 mg per 100 gram, zat besi 3,5 mg per 100 gram. Yang ketiga, keunggulan. Kandungan protein dan lemak lebih tinggi, cocok untuk mengolah makanan tertentu seperti telur asin. Kuning telur lebih besar dan lebih kaya akan nutrisi. Faktor penurunan mutu telur. Yang pertama, usia telur. Seiring bertambahnya usia, kualitas telur menurun. Peningkatan pH pada putih telur membuatnya lebih encer dan mengurangi daya simpannya. Yang kedua, kondisi penyimpanan. Suhu dan kelembapan yang tidak tepat dapat mempercepatkan penurunan mutu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, kerusakan fisik. Cangkang telur yang retak atau pecah dapat menyebabkan kontaminasi mikroba dan mempercepat kerusakan. Yang keempat, paparan cahaya. Paparan cahaya dapat menyebabkan reaksi kimia yang merugikan, sehingga mempengaruhi rasa dan kualitas telur. Yang kelima, kontaminasi mikroba. Telur yang terkontaminasi oleh bakteri seperti salmonella dapat menurunkan mutu dan keamanan. Yang keenam, penyimpanan yang tidak higienis. Lingkungan penyimpanan yang kotor dapat menyebabkan kontaminasi. 6. Penyimpanan yang tidak higienis. Lingkungan penyimpanan yang kotor dapat menyebabkan kontaminasi terhadap telur. Penyimpanan. Yang pertama, suhu penyimpanan. Simpan telur pada suhu antara 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius untuk memperpanjang umur simpan. Suhu yang lebih dingin dapat membantu menjaga kesegaran. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan yang baik diperlukan untuk mencegah pengeringan. Idealnya, kelembapan relatif harus sekitar 70-80%. Yang ketiga, tempat penyimpanan. Simpan telur di dalam kotak atau wadah aslinya untuk melindungi dari kerusakan dan kontaminasi. Hindari menyimpan telur di pintu kulkas karena suhu sering berubah. Yang keempat, posisi penyimpanan. Simpan telur dengan bagian runcing menghadap ke bawah untuk menjaga kuning telur tetap di tengah. Yang kelima, jangan cuci telur. Hindari mencuci telur sebelum disimpan, karena ini dapat menghilangkan lapisan pelindung alami yang melindungi dari kontaminasi. Yang keenam, pemeriksaan kualitas. Periksa telur sebelum digunakan. Telur yang sudah membusuk akan memiliki bau atau tampilan yang tidak normal. Dan terakhir, kesimpulan. Setiap jenis telur memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Pemilihan jenis telur sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan dan preferensi konsumen. Telur ayam ras unggul dalam hal ketersediaan dan harga. Telur ayam buras memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, sementara telur bebek memiliki keunggulan dalam kandungan protein. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Bye.